Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukunna ya akhwat? Bikhairin? Walhamdulillah, Masya Allah. Ustazah berharap antuna sekalian dalam keadaan sehat, baik serta dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apakah semuanya hadir pada hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Kita berharap semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, serta dapat menjadi penolong kita untuk di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita juga akan berdoa sebelum menuntut ilmu. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan rizki yang thayyib, yang baik, yang halal, dan amalan yang diterima. Baik. Pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran adab dan akhlak. Di antara adab dan akhlak yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang bab makan dan minum, ya, bab makan dan minum. Baik. Berkaitan dengan doa yang tadi kita baca sebelum kita memulai materi kita, pada bab makan dan minum ini tadi kita meminta apa? 3 hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, rizki yang thayyib. Nah, rizki yang thayyib bisa berarti apa saja, juga yang bermanfaat untuk diri kita dan masyarakat. Di antara rizki yang thayyib ya ini adalah makan dan minum. Kemudian doa kita yang ketiga adalah amalan yang diterima. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau makan dan minum itu bukan hanya kegiatan semata, tetapi juga bisa menjadi ladang amalan ibadah seorang hamba. Nah, padahal makan dan minum itu adalah kegiatan sehari-hari kita kan? Nah, betapa bersyukurnya kita sebagai umat muslim, kita melakukan aktivitas makan dan minum tapi bernilai ibadah, tapi bernilai pahala. Makan dan minum tanpa disuruh adalah bisa menjadi sebuah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sesuatu yang disuruh-suruh saja gitu, tapi juga bisa sesuatu yang kita lakukan sehari-hari bisa bernilai ibadah. Dengan apa? Tentunya jika kita mengikuti syariat yang telah diajarkan dalam koridor Islam. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke bab makan dan minum atau adab makan dan minum, perlu kita ketahui apa sih tujuan kita mempelajari bab makan dan minum ini. Yang pertama, tujuan kita yaitu untuk mengetahui apa saja adab-adab makan dan minum. Yang kedua, tujuan kita yaitu untuk mengetahui dan mengamalkan
adab-adab makan dan minum. Agama Islam telah mengajarkan kita apa saja adab-adab di dalam kehidupan sehari-hari. Dan di antara yang diajarkan juga yakni adab-adab makan dan minum. Makan dan minum bisa menjadi ibadah jika kita mengikuti adab-adab dalam syariat Islam. Jadi tidak hanya fokus mengenyangkan perut, memuaskan hawa nafsu, dan fokus menguatkan badan saja, tapi juga bisa bernilai ibadah loh teman-teman. Nah, menarik kan? Kemudian ketika kita melakukan syariat makan dan minum ini, syariat adab makan dan minum ini, kita juga bisa menangkal musuh kita, yaitu siapa? Syaiton. Kita bisa menangkal syaiton dari apa? Dari godaannya dalam mengganggu kita makan dan minum, dalam ngerecokin kita dalam makan dan minum. Nah, seperti itu teman-teman. Padahal ketika kita melakukan adab makan dan minum ini secara rutin, maka secuil apapun makanan yang kita makan, maka syaitan tidak bisa mengganggunya, gak bisa ngerecokin ya teman-teman. Nah, begitu juga kalau teman-teman pernah lihat ada orang yang makannya rakus banget gitu, rakus banget, tapi nggak kenyang-kenyang teman-teman. Nah, kita tanya tuh, apakah sebelum makan dan minum itu baca bismillah atau enggak gitu. Karena rakus diantara sifat tidak terpuji dalam adab makan dan minum gitu. Baik, itu ya tadi teman-teman tujuan kita dalam mempelajari adab dan minum. Lantas, apa saja sih adab-adab makan dan minum? Yuk kita bahas ya. Baik, adab makan dan minum dibagi dalam 3, yaitu adab sebelum makan dan minum, kemudian adab ketika makan dan minum, dan yang ketiga adab setelah makan dan minum. Baik, sekarang kita akan bahas tentang adab sebelum makan dan minum. Adab sebelum makan dan minum yakni yang pertama, poin yang harus kita perhatikan yakni makanan yang kita konsumsi harus bisa dipastikan bahwa makanan itu halal ya. Makanan yang halal itu bisa kita ketahui dengan 2 cara, yaitu yang pertama, ketahuilah bahwa makanan itu sendiri halal. Nah, makanan itu sendiri halal. Dan yang kedua, cara mendapatkannya juga harus halal. Nah, makanan yang secara zatnya itu halal, yakni makanan-makanan selain yang Allah haramkan. Apa saja sih makanan yang Allah haramkan? Yakni ada bangkai, ada darah, ada babi, ada anjing, kemudian ada khamar, ada benda-benda yang najis. Kemudian ada lagi binatang buas yang bertaring. Kemudian ada lagi binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah dan lain sebagainya. Itu makanan-makanan yang Allah haramkan. Makanan yang tidak disembelih yang tidak disembelih dengan nama Allah juga bisa menjadi haram. Kemudian ada lagi makanan yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, dan makanan ini menjadi tidak halal kita konsumsi secara pendapatannya. Yakni makanan yang didapatkan dengan hasil merampok, mencuri, merampas, korupsi, riba, serta pekerjaan-pekerjaan yang Allah haramkan. Seperti itu. Jadi pentingnya kita ketika kita mengetahui bahwa makanan yang kita konsumsi itu sudah pasti halal insya Allah ya,
Misalkan yang kita konsumsi itu roti gitu ya. Tapi kita juga harus memperhatikan apakah roti yang kita konsumsi ini kita dapatkan dengan cara yang halal. Contohnya dikasih atau dibeli, bukan dengan cara merampok, merampas, dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman semua. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ya, Quran surat Al-Baqarah, bunyinya seperti ini. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dan janganlah kalian mengikuti syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Teman-teman, kalau kita perhatikan banyak sekali fenomena yang ada saat ini, bahwa kita sudah menemukan makanan yang halal, tapi kita kurang selektif dalam meneliti apakah makanan yang kita konsumsi itu didapatkan dengan cara yang halal atau tidak, begitu ya teman-teman. Jadi setelah kita mengetahui bab adab sebelum makan ini, diharapkan kita lebih selektif lagi dari mana makanan yang kita konsumsi didapatkan, seperti itu. Kemudian ada juga hadis riwayat Ahmad yang berbunyi seperti ini. La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru aula biha. Tidak masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram. Neraka lebih pantas untuknya. Na'udzubillahi min zalik. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah lindungi kita semua dari mengkonsumsi makanan yang haram, juga mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari sesuatu yang Allah haramkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan yang kotor jika makan dengan tangan kanan. Itu diantara adab sebelum makan ya. Dan diantara hikmah disyariatkannya mencuci tangan sebelum makan ya, apalagi tangan kita itu kotor ya. Nah, diantaranya adalah untuk menyehatkan tubuh kita sendiri supaya tidak ada kotoran atau bakteri atau virus yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita konsumsi. Begitu ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, di antara adab sebelum makan dan minum adalah membaca basmalah. Nah, membaca basmalah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur asmallahi ta'ala fa inna nasiya an yadhkur asmallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Yang artinya, jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah sebelum makan. Jika dia lupa menyebut nama Allah sebelum makan, maka hendaknya dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Yang artinya dengan nama Allah dari awal dan akhirnya. Hadis ini riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan adab-adab ketika makan dan minum. Yang pertama, adab-adab ketika makan dan minum. Yang pertama adalah menggunakan tangan kanan ya.
Jadi makan dan minum dengan tangan kanan dan tidak menggunakan tangan kiri sama sekali. Jadi hanya cukup tangan kanan saja. Nah, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang anak kecil pada saat itu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya gulam, samillah wakul biyaminik." Artinya, wahai anak, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita juga dilarang untuk menggunakan tangan kiri ketika sedang makan atau minum. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya'kulanna ahadun minkum bishimali wala yashrabanna biha fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Artinya, janganlah seorang dari kalian makan dan minum dengan tangan kirinya, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis ini riwayat Muslim. Baik, jadi hal yang diperbolehkan adalah menggunakan tangan kanan saja tanpa menggunakan tangan kiri sama sekali. Tentunya kita harus menjauhi hal-hal kebiasaan dari syaitan, karena syaitan adalah musuh kita bersama. Kemudian poin yang kedua di antara adab-adab ketika makan dan minum adalah makan dari makanan yang terdekat dengan kita. Hal ini merupakan adab yang diajarkan dalam Islam. Terlebih lagi ketika kita makan bersama-sama dengan teman kita, misalnya sepiring berdua, senampan beramai-ramai gitu ya. Ini hendaknya kita memakan dari yang terdekat terlebih dahulu ya. Juga hal ini juga bermanfaat agar teman kita yang makan bersama kita tidak merasa risih gitu dengan tindakan kita makan dari ngambilnya ke seberangnya gitu ya. Nah, hal ini sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, wakul mimma yalik, yang artinya dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian poin yang ketiga adalah makan dengan 3 jari. Makan dengan 3 jari, yakni ketika kita makan dengan tangan ya. Jadi contohnya itu seperti ini. Jadi satu jari jempol, kemudian satu lagi jari telunjuk, kemudian satu lagi jari tengah. Jadi seperti ini diambilnya ya. Lalu kita makan seperti ini. Nah, hal ini sudah ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu biasa makan dengan 3 jari ya. Biasa makan dengan 3 jari. Tapi hal ini bukan menjadi kewajiban ya. Hal ini adalah disunahkan. Yang mana ketika disunahkan, ketika kita melaksanakannya kita mendapatkan bonus pahala, dan ketika kita tidak melakukannya maka kita tidak berdosa, seperti itu. Tapi boleh juga makan menggunakan sendok atau alat makan lainnya. Itu adalah poin ketiga di antara adab ketika makan ya. Jadi makan menggunakan 3 jari. Kemudian poin yang keempat dari adab-adab ketika makan dan minum yaitu memungut makanan apabila makanan itu terjatuh ya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang berbunyi, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adha wal yakulha wala yada'ha lisyaitan." Artinya, jika makanan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaknya dia memumutnya dan membersihkan kotorannya.
lalu memakannya lagi dan jangan meninggalkannya untuk syaitan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Poin yang kelima yaitu tidak membuang ludah atau membuang ingus ketika makan bersama-sama kecuali darurat. Kemudian poin yang keenam yaitu makan bersama-sama bersama keluarga atau bersama teman-teman sesama muslim lainnya. Dan hal ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Kemudian poin yang ketujuh dan yang terakhir dari bab adab ketika makan dan minum, yaitu tidak mencela makanan atau minuman yang disajikan, ya. Hal ini karena dapat menyakiti perasaan yang membuatnya atau melukai perasaan orang yang menyukainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'aban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qad inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan walau sedikit pun. Jika beliau selera makan, maka beliau akan memakannya, dan jika beliau tidak berselera atau tidak menyukai makanannya, maka beliau akan meninggalkannya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah 7 poin yang harus kita perhatikan dalam adab-adab ketika makan dan minum. Selanjutnya kita akan membahas adab-adab setelah selesai makan dan minum. Yang terakhir kita akan membahas tentang adab-adab setelah selesai makan dan minum. Yakni di sini dalam buku ini ada 2 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah membaca hamdalah. Membaca hamdalah ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat makanan dan minuman yang habis kita konsumsi. Membaca hamdalah ini kita ucapkan dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah juga boleh ditambahkan akan lebih bagus seperti alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu makfiyin wala mu'addain wala mustaghnan anhu rabbana. Yang artinya segala puji bagi Allah dengan segala pujian yang melimpah, penuh kebaikan dan keberkahan. Sungguh Rabb kami selalu mencukupi dan senantiasa diharapkan dan dibutuhkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian poin yang kedua yakni mencuci tangan setelah selesai makan. Mencuci tangan sampai bersih, sampai hilang sisa-sisa kotoran dari makanan yang habis kita makan tadi. Tadi kan kita disunahkan untuk makan menggunakan tangan kanan dan kita diwajibkan untuk makan menggunakan tangan kanan. Kemudian kita disunahkan makan menggunakan 3 jari. Nah, di adab setelah makan ini kita diajarkan untuk mencuci tangan setelah selesai makan, ya. Agar tangan kita menjadi bersih, tidak ada lagi aroma-aroma makanan, dan memberikan kenyamanan untuk diri kita dan orang lain. Itulah diantara adab-adab makan yang kita pelajari dalam buku ini. Sebenarnya masih ada lagi adab-adab makan yang lainnya, seperti dilarang makan menggunakan bejana dari emas dan perak, kemudian makan dengan secukupnya saja, tetapi kita hanya mencukupkan dari buku yang sesuai dengan silabus di sekolah ini. Begitu ya, anak-anakku yang sholihah sekalian.
Semoga setelah ini kita bisa mempraktekkan apa saja yang sudah kita ketahui dalam adab-adab makan dan minum. Oke, selesai sudah materi pelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum kita akhiri materi pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita berdoa meminta ampunan kepada Allah apabila ada salah-salah dalam pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas perhatiannya Ustazah ucapkan terima kasih dalam 5 bahasa. Terima kasih, thank you, arigato, gomawo, syukron katsiran, jazakunallahu khairan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.